Luar biasa seru dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Gol berkelas skema luar biasa. Nova Arianto kerasukan Shin Tae-yong. Begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai habis. Tim nasional Indonesia U17 yang lebih dikenal dengan julukan Garuda Muda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Kuwait dalam pertandingan yang berlangsung dengan ketegangan tinggi. Kemenangan ini diraih berkat gol yang dicetak oleh Matthew Baker yang dengan cemerlang memanfaatkan peluang melalui sundulan kepala setelah menerima umpan sepak pojok yang tepat. Di awal laga setelah tertinggal 0-1, Timnas Kuwait berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Mereka hampir saja berhasil melakukannya, namun keberuntungan berpihak pada Garuda Muda ketika umpan tarik yang datang dari sayap kanan dapat diamankan dengan sigap oleh kiper Indonesia. Dalam momen-momen awal pertandingan, Timnas Indonesia tampak terus-menerus berada dalam tekanan dari Kuwait yang mengenakan jersey biru, menciptakan suasana yang sangat menegangkan di lapangan. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 mengambil pendekatan taktis dengan mengandalkan umpan panjang untuk melancarkan serangan balik yang cepat dan mematikan. Banyak serangan yang dilancarkan dari sisi kiri lapangan, di mana Muhammad Al-Ghazani tampil cukup dominan. Namun sektor kanan yang dihuni oleh Fabio Aska belum dimanfaatkan dengan maksimal, meskipun ia memiliki potensi yang besar untuk menciptakan peluang. Seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia mulai menguasai permainan secara perlahan. Tempo pertandingan yang awalnya cukup cepat mulai melambat, memberikan kesempatan bagi kedua tim untuk mengatur strategi dan membangun serangan. Pada menit ke-30, Garuda Muda mendapatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan, tetapi sayangnya sepakan keras dari Nazril Syahdan masih melambung tinggi di atas mistar gawang Kuwait. Hingga menit ke-30, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Indonesia. Dalam fase ini, kedua tim saling berusaha mencari celah untuk mencetak gol. Timnas Indonesia kembali mendapatkan peluang besar saat mereka dihadiahi tendangan bebas. Namun tendangan yang dieksekusi oleh Muhammad Zahabigoli dari sisi kanan berhasil ditangkap dengan baik oleh kiper Kuwait yang menunjukkan performa yang cukup solid. Setelahnya, giliran Kuwait yang mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Namun aksi heroik dari kiper Indonesia, Dava Al-Ghazani, berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan, membuktikan ketangguhan pertahanan Timnas Garuda Muda. Pertandingan ini semakin intens dengan waktu yang tersisa dan wasit pun memberikan tambahan waktu selama 3 menit untuk babak pertama. Dengan berakhirnya babak pertama, Timnas Indonesia U17 masih unggul dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-7 melalui sundulan yang memanfaatkan sepak pojok. Secara keseluruhan, meskipun Garuda Muda lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, mereka harus memperbaiki skema serangan yang masih terlihat kurang rapi agar dapat lebih efektif dalam mencetak gol. Sementara itu, Kuwait tampak tidak dapat menunjukkan permainan terbaik mereka dengan minimnya serangan berbahaya yang dapat mengancam pertahanan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk memastikan kelangsungan performa positif mereka di laga-laga berikutnya. Skor akhir cek di website bolasport.com. Alur pertandingan Indonesia U17 versus Kuwait U17 kualifikasi Piala Asia U17 2025. Babak pertama pertandingan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Di stadion yang dipenuhi oleh pendukung setia Timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi Kuwait U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dengan semangat yang menggebu, Dava Al-Ghazani, kiper muda berbakat dengan nomor punggung 23, mengambil posisi di gawang.
Di depannya barisan pertahanan yang kokoh terdiri dari Matthew Baker dalam kurung 5, Avandra Florasta dalam kurung 6, Fabio Ascairawan dalam kurung 13, dan Muhammad Al-Ghazani dalam kurung 16 siap menjaga pertahanan. Pertandingan dimulai dengan agresivitas tinggi dari kedua tim. Indonesia menguasai bola dengan cepat, berusaha membangun serangan melalui Zahabi Gholi dalam kurung 7 yang bergerak lincah di sisi kiri. Dalam hitungan menit, Zahabi berhasil mengumpan bola kepada Mirza dalam kurung 9 yang langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya bola masih bisa ditangkap kiper Kuwait. Kuwait tak mau kalah. Mereka mulai melakukan serangan balik yang cepat. Namun solidnya pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Avandra dan Matthew membuat serangan Kuwait terhenti. Di menit ke-15, Indonesia mendapatkan tendangan sudut. Fadli Alberto dalam kurung 10 yang mengambil tendangan tersebut mengirimkan bola melengkung ke dalam kotak penalti. Dengan lompatan yang tinggi, Fabio Ascairawan menyambutnya, tetapi sayang bola masih melambung tinggi. Tensi pertandingan semakin meningkat. Dalam situasi ini, Putu Apriawan dalam kurung 5 muncul sebagai pengatur permainan, mengalirkan bola ke Nazriel Alvaro Syahdan dalam kurung 8 yang bergerak cepat. Nazriel dengan skill dribbling yang mumpuni berhasil melewati dua pemain belakang Kuwait dan menciptakan peluang emas. Ia melepaskan tembakan keras, tetapi kiper Kuwait lagi-lagi mampu menahan bola. Di menit ke-30, keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Fadli Alberto yang menunjukkan kelasnya sebagai playmaker mendapatkan kesempatan melakukan tendangan bebas. Ia mengarahkan bola dengan cermat dan melepas tendangan melengkung yang menipu kiper Kuwait, membawa Indonesia unggul 1-0. Sorakan gembira dari penonton menggema di seluruh stadion menambah semangat timnas. Babak kedua memasuki babak kedua, Kuwait mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka. Mereka mengganti strategi dan mengandalkan permainan sayap untuk menciptakan peluang. Namun Dava Al-Ghazami dengan refleks cepatnya tetap sigap mengantisipasi setiap ancaman. Di menit ke-50, Kuwait mendapatkan peluang melalui tendangan bebas di tepi kotak penalti. Dava dengan tenang mengatur posisi dan saat tendangan dilepaskan, ia melakukan penyelamatan spektakuler. Di